Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak R.P. Rahman SEMAK, dosen mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6, kelas manajemen 2C. Kelompok kami akan membahas tentang perseroan pendirian transaksi saham dan dividen. Saya, Ira Sophia Lestari, sebagai moderator, dan juga saya ditemani oleh teman-teman saya. Ada Muhammad Jabar Permana, Naila Firdaus, Nita Oktaviani, dan Yuni Nuraida Ansori. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Yuni Nuraida Ansori dan dilanjutkan oleh Nita Oktaviani dan pemateri yang terakhir oleh Muhammad Jabar Permana. Dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1, saya akan menjelaskan tentang materi perseroan. Perseroan adalah badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan, menandatangani perjanjian, mengadakan utang piutang, dan hak serta kewajiban serta seperti orang-orang pribadi. Perseroan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Perseroan terbuka adalah jika saham-sahamnya dapat dibeli oleh masyarakat bebas. 2. Perseroan tertutup adalah jika saham-sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan orang tertentu saja. Kemudian, ada sifat perseroan. 1. Badan hukum tersendiri atau terpisah, maksudnya perseroan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Badan hukum yang terdiri sendiri terpisah dari pemiliknya yang kita sebut sebagai pemegang saham. 2. Perseroan memiliki hak sebagaimana dengan hak yang dimiliki oleh manusia, yaitu dapat melakukan pembelian, pemilikan, dan penjualan harta kekayaan atas nama sendiri bukan atas nama perusahaan. Selanjutnya, modal penerbitan saham adalah 2 sumber utama dari ekuitas pemegang saham, sebuah modal disetor dan saldo laba. Sumber utama dari modal disetor diperoleh dari penerbitan saham. Terdapat jenis saham, yaitu 1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham bebas dan saham preference. 2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang bisa disebut dengan saham dengan hak suara. 3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain atau disebut dengan saham treasury. 4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain disebut saham preference. Dan yang terakhir, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi atau saham preference. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nita Oktaviani. Dan Nita, saya persilahkan. Selanjutnya mengenai akuntansi untuk dividen. Yang pertama ada dividen kas. Pembagian laba secara tunai oleh perseroan kepada para pemegang saham disebut dividen tunai atau dividen kas. Terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi sebuah perseroan untuk membayar dividen kas, yaitu yang pertama, jumlah saldo laba yang memadai. Yang kedua, jumlah kas yang memadai. Yang ketiga, tindakan formal yang dilakukan oleh dewan direksi. Selanjutnya ada dividen saham. Pembagian lembar saham kepada para pemegang saham disebut dividen saham. Biasanya saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Dividen saham hanya memengaruhi ekuitas pemegang saham. Pengaruh dividen saham terhadap ekuitas pemegang saham dari perseroan yang menerbitkan saham adalah memindahkan saldo laba ke modal disetor.
Selanjutnya, mengenai saham treasury. Saham treasury adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Sebuah perseroan dapat membeli saham miliknya untuk beberapa alasan, yaitu untuk dijual kembali kepada karyawan, untuk diterbitkan kembali sebagai bonus untuk karyawan, untuk mendukung nilai pasar saham. Selanjutnya ada metode akuntansi yang bisa digunakan untuk pembelian dan penjualan kembali saham treasury adalah metode biaya. Perseroan dapat mengakuisisi kembali saham yang telah diterbitkan atau saham treasury dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan untuk mengakuisisi kembali saham disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, pengakuisian kembali saham bukan merupakan hasil aset neto. Perseroan dikurangi dengan jumlah ekuitas yang dimiliki ditambah cadangan yang disisihkan. Selanjutnya, nilai nominal saham treasury tidak melebihi 10% dari jumlah ekuitas yang dimiliki perseroan. Yang terakhir, saham treasury hanya dapat dipegang oleh perseroan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, perseroan harus menjual kembali sahamnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Jabar. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu ada laporan ekuitas pemegang saham. Perubahan dalam saldo laba dan modal store dapat dilaporkan di laporan terpisah atau di laporan arus kas, atau di catatan atas laporan keuangan. Itu ada ekuitas pemegang saham di laporan posisi keuangan. Perubahan yang signifikan dalam ekuitas pemegang saham dalam suatu periode dapat disajikan baik di laporan ekuitas pemegang saham atau dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu ada pelaporan saldo laba. Laporan saldo laba dapat dilaporkan dengan salah satu cara berikut. 1. Menyiapkan laporan saldo laba yang terpisah. Laporan saldo laba yang terpisah disiapkan saldo awal, saldo laba dilaporkan. 2. Ada kombinasi laporan laba rugi dan saldo laba. 3. Laporan ekuitas pemegang saham. Lalu ada pembatasan dari saldo laba diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada hukum, kontrak, sukarela. Lalu laporan ekuitas pemegang saham. Jika perubahan dalam ekuitas pemegang saham hanya terjadi pada laba neto atau rugi neto dan dividen, maka laporan saldo laba saja sudah cukup. Berikutnya ada pemecahan saham. Perseroan mengurangi nilai pari atau nilai yang tertera dari saham biasa dan menerbitkan sejumlah tambahan saham secara profesional. Satu hal ini dilakukan perseroan dikatakan memecah saham mereka dan perseroannya disebut pemecah saham atau juga disebut stock split. Lalu tujuan utama dari pemecahan saham adalah untuk menurunkan nilai pasar per lembar saham. Contohnya, diasumsikan bahwa PT Mahardika memiliki 10.000 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai pari Rp100.000 dan dengan nilai pasar saat ini sebesar Rp150.000 per lembar. Dewan Direksi mengumumkan pemecahan saham sebagai berikut.
Pertama, setiap pemegang saham biasa akan menerima 5 lembar saham untuk setiap saham yang dimiliki. Pemecahan ini disebut pemecahan saham 5 untuk 1. Oleh karenanya, jumlah saham menjadi 50.000 per lembar. Karena 10.000 lembar dikali 5. Yang kedua, setiap nilai pari per lembar saham akan turun menjadi Rp20.000. Oleh karenanya, pemecahan saham hanya mengubah nilai pari atau nilai yang tertera dan jumlah saham yang beredar. Maka tidak ada pencatatan ayat jurnal meskipun akun-akun yang terkait tidak terpengaruh. Rincian pemecahan saham biasanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Naila Firdaus. Kepada Naila dipersilakan. Analisis dan interpretasi keuangan. Laba per saham. Laba neto biasanya digunakan oleh investor dan kreditor dalam mengevaluasi probabilitas perseroan. Namun, laba itu sendiri sulit digunakan dalam membandingkan perseroan dengan ukuran yang berbeda. Mungkin saja sulit untuk dievaluasi jika terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam ekuitas pemegang saham. Perseroan seringkali di-experience sebagai laba per saham. Latar per saham biasa earnings for common share atau EPS. Terima kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita pahami. Untuk kesimpulannya, perseroan adalah badan hukum yang memiliki harta kekayaan, menandatangani perjanjian, mengadakan utang piutang dan hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap perusahaan memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus. Pada saat saham diterbitkan, seseorang harus meneliti anggaran dasar perusahaan, sertifikat saham, dan ketentuan hukum negara bagian untuk meyakinkan melakukan pembatasan atas atau variasi dari hak dan keistimewaan standar. Dividen merupakan pembagian keuntungan atau laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Pemegang saham merupakan keputusan dari Dewan Direksi. Namun, harus dipertimbangkan jumlah ketersediaan dana yang ada. Apakah dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk dividen dalam pengambilan keputusan mengenai ketersediaan dana dan peran penasihat hukum sangatlah penting. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya tutup saja diskusi hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.